Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada anak-anakku dimanapun berada, selamat beraktivitas dan tetap menjaga kesehatan. Sampai saat ini pandemi wabah corona masih ramai diperbincangkan dan masih menyelimuti sekitar kita. Maka dari itu, tetap waspada, jaga kesehatan, sering-sering cuci tangan dengan air yang mengalir dan dengan sabun. Kemudian selalu membawa masker dan memakainya, dan hindari keramaian. Belajar di rumah saja dan efektif dalam mengerjakan sesuatu, dan harus menjaga kesehatan. Sekali lagi, harus menjaga kesehatan, jangan terlalu banyak begadang. Oke, kali ini Pak Nuri akan menyampaikan materi optik. Ya, bagi Anda kelas 11, materi ini adalah hampir menjadi materi pamungkas untuk Anda di kelas 11, ya, yaitu materi optik. Optik terbagi menjadi dua, yaitu optik geometri dan optika fisis. Ya, optika geometri berbicara tentang konsep cahaya, ya, bagaimana itu cahaya dipantulkan, dibiaskan, ya, pada cermin dan pada lensa. Ada lensa datar, cermin datar, ya, kemudian lensa cekung, lensa cembung, ya, kemudian ada cermin cembung, kemudian ada prisma, dan nanti ada yang namanya optika fisis, berkaitan dengan alat-alat optik, ya, seperti mata kita, kamera, kemudian periskop, teropong, mikroskop, dan lain sebagainya. Oke, jadi itu yang bisa saya sampaikan, ya. Saya sengaja berpenampilan begini, ya, jadi santai saja. Jadi kita dalam belajar juga kita santai di rumah. Anggap aja ini tambahan pengetahuan dan wawasan kepada kita, dan kita hadapi dengan terbuka dan santai agar kita tetap rileks. Sambil ngemil tidak apa-apa, ya. Jadi saya juga sama, ya. Pak Nuri juga bagaimana caranya tidak banyak aktivitas. Kalaupun harus mengajar atau belajar, kita berusaha santai saja dan hobi kita tetap dijalankan, ya, hobinya, agar kita tetap senang gitu. Dan jangan lupa beribadah, ya, karena itu sangat penting bagi kita yang beragama. Sekian pengantarnya, dan silakan mengikuti materi yang saya sajikan. Sebelumnya minta maaf kalau ada kekurangan dari materi ini, dan saya minta Anda perhatikan, dan ada soal di akhir video ini, silakan dikerjakan dan dikumpulkan. Dan presensi jangan lupa, presensi dimasukkan di form, ya, di form. Silakan Anda ngetik di situ, ada mini, ada centang, hadir, izin, atau tanpa keterangan, ya. Seperti itu. Jadi silakan diisi di situ dan otomatis akan tersimpan sendiri, ya. Gitu. Dan terima kasih atas segala perhatiannya. Sampai ketemu lagi, dan kita berdoa semoga corona akan cepat segera pergi dari sini dan segera dimusnahkan, segera diangkat lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan salam buat keluarga. Semoga sehat selalu. Terima kasih. Selamat menyaksikan. Bubur. Mang ubur. Bubur. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama channel Lurus Saja. Anak-anak dimanapun berada, mari kita belajar bersama. Materi hari ini adalah materi tentang optik, ya. Kita mulai dari sekarang. Ya, standar kompetensi yang perlu dicapai untuk materi ini adalah yaitu kompetensi dasar, di mana siswa memiliki kemampuan dasar setelah pembelajaran ini adalah membedakan cermin dan lensa. Yang kedua, hukum pemantulan dan pembiasan, serta menggunakan cermin dan lensa. Oke, kita mulai dari pemantulan. Hukum pemantulan cahaya. Yang dimaksud cahaya ini adalah gelombang elektromagnetik yang bisa dilihat dengan mata, ya, seperti ichomeichi kuhibi,
Ini U ya. Seperti itu. Kemudian di sini kita lihat ada beberapa jenis pemantulan. Yang pertama adalah pemantulan teratur yang seperti ini, di mana ada sudut datang I dan R, ini sudutnya sama, dan di sini dia mengenai permukaan yang rata. Ini namanya pemantulan yang teratur. Ya, pemantulan ini ya selaras atau memiliki aturan atau memenuhi hukum pemantulan cahaya, ya, hukum Snellius tentang pemantulan, yaitu sinar datang, garis normal, dan sinar pantul terletak pada satu bidang datar. Ya, sekali lagi, sinar datang, garis normal, sinar pantul berada pada satu bidang datar. Kemudian sudut datang sama dengan sudut pantul. Ya. Aturan ini juga berlaku ketika dia mengenai permukaan yang tidak rata. Ini namanya pemantulan baur. Tetapi sudut-sudutnya, baik sudut datang dan sudut pantul ini sama. Ya. Ini terlihat acak dikarenakan cahaya ini mengenai permukaan yang tidak rata. Oke, lanjut ya. Nah, kita ambil contoh pemantulan yang paling sering kita lihat adalah cermin. Ya, kita mulai dari cermin datar. Sifat bayangannya adalah maya, tegak, dan sama besar. Seperti yang biasa kita lakukan ketika kita bercermin. Misalnya contoh A bercermin pada cermin, sehingga A ini menghasilkan bayangan A aksen. Jaraknya adalah sama. Ya, S ini simbol dari jarak. Ya, S adalah jarak benda, S aksen jarak bayangan. Ini A ini adalah benda dan A aksen adalah bayangan. Di mana jarak antara jarak bayangan dan jarak benda sama, tapi memiliki perbedaan nilai, yaitu satunya min, artinya dia berada pada daerah maya. Contohnya seperti ini. Penampakan benda terlihat oleh mata ya, melalui cermin seperti berikut ini. Benda memantulkan cahayanya ke cermin. Ya, ke cermin menggunakan atau sesuai dengan hukum Snellius, sinar datang, sinar pantul, dan garis normal ya, terbentuk satu bidang. Kemudian sinar pantul yang mengenai cermin dari benda ya, sekali lagi, sinar pantul yang mengenai cermin dari benda ya, terpantul ke mata ya, sehingga mata melihat bayangan benda tersebut di balik cermin. Nah, seperti ini ya. Jaraknya sama ya, ini bagian bawah dan ini bagian kepala, semuanya terpantulkan ke cermin dan cermin memantulkan ke mata. Jadi mata ini sebagai tempat pemantulan cahaya ya. Jadi cahaya terpantul dari botol ke cermin terus ke mata dengan posisi jarak bayangan seperti ini, seperti itu ya. Sama besar, maya karena dia di balik cermin, dan tegak, kepalanya sama-sama di atas, tidak terbalik. Ya, pembentukan bayangan jika dua buah cermin datar membentuk sudut alfa ya, maka jumlah bayangan yang terbentuk adalah N, yaitu N adalah 360 dibagi alfa dikurangi 1. N adalah jumlah bayangan, alfa adalah sudut antara dua cermin tersebut. Jadi ketika cermin ini diubah sudutnya, maka jumlah bayangan A itu tidak sama, mengikuti rumus yang sudah tertulis. Selanjutnya, cermin cekung, yaitu cermin yang melengkung ya. Jadi cermin lekung ini terbagi menjadi dua, yaitu cermin cekung dan cermin cembung ya, memiliki jari-jari, dua-duanya memiliki jari-jari. Yang perbedaannya adalah daerah muka bagian depan untuk cermin cekung itu di bagian dalam, sementara cermin cembung di bagian luar. Kemudian di sini kita lihat cermin cekung ya, dari titik 0 atau dari garis sumbu ya, sumbu dari titik cermin ini menuju F ya. F adalah titik api atau titik fokus ya. Kemudian ini disebut sebagai ruang 1 antara titik fokus dengan M atau pusat kelekungan atau titik pusat
dari lingkaran cermin tersebut, ya, itu adalah ruang 2. Kemudian dilanjutkan ke arah kanan ini adalah ruang 3. Kemudian di balik cermin adalah ruang 4. Ya, ruang 4. Dan ini bersifat maya di balik cermin. Di depan cermin nyata. Ya, jarak antara pusat cermin ini, ya, pusat cermin ini di titik M ini terhadap lingkaran cermin adalah R atau jari. Sehingga antara M dengan cermin, ya, itu berjarak jari R. Cermin cembung, ya, bagian mukanya atau bagian depannya adalah, ya, di bagian punggung, ya, di bagian luar, di ruang 4. Jadi ruang 4 ini adalah ruang yang nyata. Sementara, ya, di bagian belakang adalah ruang 1, ruang 2, ruang 3 adalah daerah maya. Jaraknya sama, ya. Fokus ini adalah separohnya jarak dari cermin ke M. Seperti itu. Next. Ya. Berikut adalah sinar-sinar istimewa pada cermin cekung, ya. Sinar yang pertama adalah sinar sejajar sumbu utama, ya, ini. Jadi setiap cermin ada sumbu utama, ya. Sinar 1, ya, sekali lagi, sinar datang dari benda ke cermin yang sejajar dengan sumbu utama dipantulkan melalui titik fokus. Sinar kedua, sinar datang melalui fokus menuju cermin dipantulkan sejajar sumbu utama, ya, sehingga ini membentuk perpotongan di sini. Kemudian yang ketiga adalah sinar datang melalui pusat kelakungan C, ya, menuju cermin dipantulkan kembali ke semula, sehingga nanti kalau diteruskan ke belakang akan terbentuk satu titik potong dari ketiga sinar tadi, yaitulah titik bayangan benda tersebut. Oke. Next. Sinar pada cermin cembung, ya. Ini kita lihat, ya. Ketika sinar lurus, ya, paralel mengenai punggung cermin cembung, maka dia akan dipantulkan menyebar, sehingga ini dikatakan sebagai cermin divergen, ya, karena dia menyebarkan sinar, ya. Kemudian kita lihat sinar-sinarnya, ya. Coba, ya. Sinar datang ini dari benda, ya, sejajar sumbu utama mengenai cermin dipantulkan seolah-olah berasal dari titik fokus. Yang kedua, sinar datang seolah-olah menuju pusat kelakungan dikembalikan ke semula, ya, yang ini yang menuju ke mata ini, ya, seperti itu. Dan satu lagi sebenarnya ini bisa sinar datang seolah-olah menuju fokus dipantulkan sejajar sumbu utama, sehingga terbentuklah bayangannya di sini, bayangannya maya, ya, di balik cermin maya, ya, maya tegak karena tidak terbalik, ya, dan diperkecil. Beberapa aturan yang perlu kita ketahui adalah bahwa jumlah dari atau nomor itu, ya, angka, ya, misalkan, ya, ini berisi ruang 1, 2, 3 gitu kan, atau 4 gitu kan, ya. Ruang benda ditambah jumlah ruang bayangan adalah 5. Jadi kalau misalnya bendanya ini di ruang 3, nanti supaya 5, maka di sini ruang bayangannya adalah 2. Kalau bendanya ini misalkan 3, maka bayangannya 2. Kalau bendanya ini berada di ruang 1, maka bayangannya di ruang 4, sehingga totalnya jadi 5. Ya. Ketika benda ini, ya, ketika posisi ruang benda itu, ya, lebih kecil dari ruang bayangan, ya, maka itu diperbesar. Bayangan yang di depan cermin sama dengan nyata dan terbalik. Bayangan yang di belakang cermin adalah maya dan tegak. Oke. Kenapa dikatakan maya? Karena sebenarnya tidak ada cahaya masuk di sana, tidak ada cahaya masuk, ya. Melainkan itu hanya seolah-olah, maka dikatakan maya. Ya, kenapa dikatakan nyata? Karena benar-benar ada cahaya yang melewati di sana dan ada cahaya yang terbentuk di sana, maka dikatakan nyata. Analisis dan persamaan, ya. 2/R, R tadi adalah jari-jari, ya, dimana R ini adalah 2 kalinya fokus, ya. Kita bisa gunakan, ya, 2
2/R sama dengan 1/S. S ini dari jarak benda, jarak objek, plus 1/S aksen atau 1 per jarak bayangan. Ketika menggunakan fokus, maka 1/F sama dengan 1/S plus 1/S aksen. Untuk nilai perbesarannya adalah S aksen dibagi S. Jarak bayangan dibagi jarak benda, atau tinggi bayangan dibagi tinggi benda. H aksen per H. Oke, keterangannya tersebut. Beberapa aturan yang perlu kita ketahui adalah bahwa jumlah dari atau nomor itu ya, angka ya misalkan ya. Ini berisi ruang 1, 2, 3 gitu kan, atau 4 gitu kan. Ya. Ruang benda ditambah jumlah ruang bayangan adalah 5. Jadi kalau misalnya bendanya ini di ruang 3, nanti supaya 5, maka di sini ruang bayangannya adalah 2. Kalau bendanya ini misalkan 3, maka bayangannya 2. Kalau bendanya ini berada di ruang 1, maka bayangannya di ruang 4, sehingga totalnya jadi 5. Ya. Ketika benda ini ya, ketika posisi ruang benda itu ya lebih kecil dari ruang bayangan ya, maka itu diperbesar. Bayangan yang di depan cermin sama dengan nyata dan terbalik. Bayangan yang di belakang cermin adalah maya dan tegak. Oke. Kenapa dikatakan maya? Karena sebenarnya tidak ada cahaya masuk di sana, tidak ada cahaya masuk ya. Melainkan itu hanya seolah-olah, maka dikatakan maya. Ya, kenapa dikatakan nyata? Karena benar-benar ada cahaya yang melewati di sana dan ada cahaya yang terbentuk di sana, maka dikatakan nyata. Analisis dan persamaan ya. 2/R, R tadi adalah jari-jari ya, di mana R ini adalah 2 kalinya fokus. Ya. Kita bisa gunakan ya, 2/R sama dengan 1/S. S ini dari jarak benda, jarak objek, plus 1/S aksen atau 1 per jarak bayangan. Ketika menggunakan fokus, maka 1/F sama dengan 1/S plus 1/S aksen. Untuk nilai perbesarannya adalah S aksen dibagi S. Jarak bayangan dibagi jarak benda, atau tinggi bayangan dibagi tinggi benda. H aksen per H. Oke, keterangannya tersebut. Kita beralih kepada pembiasan. Iya. Pembiasan. Ya, kita mulai dari hukum pembiasan. Sinar datang, garis normal, dan sinar bias terletak pada satu bidang datar. Ya. Bersama seperti tadi ya. Kalau pemantulan itu ya, sinar datang, sinar pantul ya. Kalau ini pembiasan, artinya cahayanya menembus dan membelok, itu adalah terbias. Ya, cahayanya tembus tapi belok. Seperti itu ya. Kemudian perbandingan sinus sudut datang dan sinus sudut bias selalu tetap ya. Ini berkaitan dengan sudut datang dan sudut bias ya. Oke, sudut datang itu dihitung dari mana? Dari sinar dengan garis normal ya. Sudut bias itu adalah yaitu sinar bias dengan garis normal. Ya, N ini adalah indeks bias. Indeks bias ini ya identik dengan nilai kerapatan. Ya, nilai kerapatan dari medium. Contoh misalkan udara dan air, itu N-nya berarti lebih rapat atau lebih besar air daripada udara. Ya, seperti itu. Ya, ketika benda datang dari medium yang rapat ke renggang, maka sudut direnggangkan atau dibesarkan ya. Ketika cahaya datang dari medium ke renggang menuju ke yang rapat, maka sudutnya dirapatkan ya. Seperti itu. Oke, lanjut ya. Pada pembiasan berlaku persamaan bahwa N1 indeks bias 1 medium 1 dikali sin I, sin sudut datang, sama dengan N2 atau indeks bias 2 dikali sin R ya, sudut bias ya. Jika dikaitkan dengan nilai kecepatan, karena cahaya itu atau sinar itu memiliki kecepatan bahwa N1 dikali V1, indeks bias 1 dikali kecepatannya sama dengan
N2 dikali kecepatannya di medium kedua, seperti itu ya. Kemudian N1 dikali lambda 1 ya, jika dikaitkan dengan panjang gelombang, dan N2 dikali lambda 2 ya. Kemudian F1 dan F2 adalah sama. Dalam hal ini bukan fokus, tapi dalam hal ini F ini adalah frekuensinya. Frekuensi sinar dimanapun berada itu selalu sama ya. Tapi panjang gelombangnya bisa berbeda, kecepatannya juga bisa berbeda. Tetapi kalau frekuensi, ketika memang sinar itu hanya sinarnya adalah monokromatik atau satu warna, misalkan biru, maka dimanapun di air, di udara, di ruang hampa akan selalu sama nilainya. Cahaya kuning, cahaya merah itu punya frekuensi sendiri-sendiri, dan dimanapun dia berada frekuensinya tetap. Oke, next. Bagaimana pembiasan pada lensa yang tebal? Lensa tebal memiliki jari-jari R, dan lensa tebal ini memiliki indeks bias N2. Kemudian bendanya berada di luar cermin, di luar lensa, yaitu memiliki indeks bias N1 ya, memiliki jarak S ya. Nah, persamaannya adalah N1 per S ya, indeks bias udara, berarti kalau memang di udara ya, dibagi dengan jaraknya, ditambah N2 yaitu indeks bias daripada lensa, dibagi jarak bayangan, sama dengan N2 min N1 per R. R adalah jari-jari dari lensa tersebut ya. Perbesarannya adalah nilainya min N1 dikali jarak bayangan, dan N2 dikali S atau jarak benda. Lanjut. Nah, bagaimana dengan lensa tipis? Lensa tipis ini yang banyak sekali terjadi atau banyak yang dibahas di dalam soal-soal ya, sekolah menengah. Jika sebuah benda ini berada di ruang 1, kemudian ini adalah ruang 2 ya. Kemudian ini adalah ruang 1 ini bernilai nyata ya, positif, dan ruang 2 adalah bernilai negatif ya, seperti itu. Itu maya misalnya ya. Pada lensa tipis berlaku 1/f sama dengan 1/s plus 1/s aksen ya. Seper jarak fokus sama dengan 1/s ada jarak objek atau jarak nyata, ditambah plus S aksen itu adalah jarak bayangan. Nilai perbesarannya adalah S aksen per S, H aksen per H ya. Jarak bayangan dibagi jarak benda, atau tinggi bayangan dibagi tinggi benda ya. Satuannya boleh dalam cm, sementara perbesarannya adalah dalam kali. Ya, kita lihat di sini ya, lensa cembung. Lensa cembung atau lensa positif ya, digambarkan secara garis lurus saja, set begitu ya, tetapi ada tanda positif ya. Bedakan dengan cermin lensa cekung. Lensa cekung dia lurus tapi tandanya negatif. Jadi secara gambar mereka sama, cuma disimbolkan dengan tanda positif dan negatif untuk membedakan mana lensa cembung dan lensa cekung. Sama-sama memiliki fokus ya, fokus kanan dan fokus kiri. Dua fokus artinya berarti jarak ini adalah jari-jari, yaitu dua kali fokus kanan dan kiri. Nah, ini ruangannya ya, ruang 1, 2, 3 ya. Jika ruang 1 di sebelah kiri ya, ruang 2, ruang 3 sebelah kiri, maka ruang 4-nya sebelah kanan, seperti itu ya. Jika ruang 1, 2, 3 ini sebelah kanan, maka ruang 4-nya sebelah kiri, seperti itu. Untuk aturannya sama ya, ruang benda tambah ruang bayangan sama dengan 5, seperti itu ya. Jadi lensa cembung ini memiliki kesamaan dengan cermin cekung. Dia sifatnya mengumpulkan sinar atau konvergen. Sementara lensa cekung ini memiliki kesamaan dengan cermin cembung, yaitu dia itu menyebarkan sinar, yaitu divergen ya. Oke, lanjut. Ya, ini persamaan untuk lensa yang tebal tadi ya. 1/f sama dengan N2 per N1 min 1 ya, dalam kurung ya. Kemudian 1 per R1 min 1 per R2. Oke. Nah, ini adalah kekuatan lensa. Kekuatan lensa dalam dioptri yaitu 1 dibagi fokus ya, dimana 1 ini adalah 1 meter ya. Fokus adalah jarak fokus ya. Kalau misalkan diganti senti, jadi ini 100 per
fokus itu adalah P atau kuat lensa dalam dioptri. Oke. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan ya. Mbak Nuri akan coba untuk menambahkan penjelasan dari materi tersebut. Kita mulai dari pemantulan. Pemantulan ya. Pemantulan untuk yang datar dulu ya. Pemantulan bidang ya. Bidang datar dulu. Bidang datar. Jadi kalau misalnya ini saya ilustrasikan, ini misalnya adalah cermin. Ya, cermin. Ini bagian belakangnya saya arsir ya. Tuh. Arsirnya ngalor ngidul ya. Ini misalnya ada apa ini? Ada tanda panah misalkan begini ya. Nah, ini berjarak yaitu S. Nah, bagaimana kita bisa melukis bayangannya? Ya, pertama ya sinar kan datang kemana-mana misalnya. Oke, misalkan ada sinar, dia itu menuju ke sini, ke sana ya. Nah, kemudian sesuai dengan hukum Snellius, ini garis normal, maka ini adalah sinar datang, kemudian dia menghasilkan sinar pantul ke sana dan diperpanjang untuk sinar tersebut ke belakang cermin ke sana. Kemudian sinar berikutnya misalnya adalah kemana misalnya? Ini misalkan ke sini ya. Kemudian ini terbentuk sudut datang, kemudian dia pantul ke sana. Oke, pantul ke sana dan diperpanjang ya, sana ya. Kemudian yang ini sinar datang menuju cermin begini, dipantulkan lagi ke sana kan begitu, sehingga dia kita luruskan, kita perpanjang ke belakang, nah, seperti itu. Maka di sini akan terjadi perpotongan. Kalau misalkan ini A, berarti ini adalah A aksen ya. Nah, kalau misalkan ini ada sinar datang ke sana, dibalikan lagi ke sana, dipantulkan, nah, kemudian dia itu diperpanjang ke belakang, maka akan terbentuk perpotongan. Ini gambarnya kurang benul ya. Jadi ya, nah gini akan terbentuk di sini, potongannya di sini ya, sehingga kalau misalkan ini titik B gitu, maka ini adalah B aksen, sehingga nanti bayangannya itu di sini, bayangannya putus-putus karena dia berupa bayangan maya. Ini adalah S aksen ya, seperti itu. Yang perbesarannya adalah 1 ya, nilai M nya, nilai perbesarannya adalah 1. Dari mana? Ya karena S aksen dibagi S, karena mereka sama ya, yaitu 1 ya. Jadi S nya sama dengan S aksen gitu. Kemudian bagaimana kalau cermin cekung ya? Ya, kita mulai cermin cekung dulu. Cermin cekung. Cermin cekung. Oke. Misalkan ini ada cermin. Kemudian ini adalah apa ini? Sumbu utama. Ya. Ini cermin cekung, maka kita arsir di bagian punggung. Ini bagian belakangnya berarti. Ini adalah jarak fokus ya. Jarak fokus
kemudian ini adalah pusat kelepungan, apa misalkan saya buat R saja gitu misalnya. Nah, ini adalah ruang 1, ruang 2 ya, ruang 3, ruang 4 ya, ruang 4. Ini apa? Nyata. Ini adalah maya. Ya. Contoh misalkan kita langsung ambil gambar, misalnya bendanya taruh di mana? Benda itu bisa ditempatkan di ruang 1, ruang 2, ruang 3. Mungkin nggak di ruang 4? Nggak mungkin, karena setiap benda mau bercermin atau dicerminkan harus di depan cermin, nggak mungkin di belakang printer. Misalnya kita berada di sini misalkan. Nah, ini bendanya di sini di ruang 3. ruang 3. Kita ambil sinarnya warnanya beda. Nah, ruang 3. Ruang 3. Sebelum kita menjawab menggambar, kita bisa nebak dulu nih ya, bahwa ingat ruang ya, ruang benda ditambah ya, ruang bayangan sama dengan 5, sehingga kita bisa tafsirkan kalau bendanya ini di ruang 3 ya, di ruang 3, maka bayangnya di ruang berapa ya, kita bisa tahu ya. Kalau misalnya ini di ruang 3, maka ini di ruang 2. Nah, kita coba lihat ya, kita buat ya garisnya. Sinar datang menggunakan sudut sinar-sinar istimewa. Sinar datang sejajar sumbu utama dipantulkan melalui titik fokus terus begitu ya, gitu. Kemudian yang kedua, sinar datang melalui titik fokus. Datang dari mana Pak? Ya dari benda tentunya. Dari fokus, melalui fokus ya kan, dipantulkan sejajar sumbu utama. Nah, gitu kan. Nah, sehingga di situ ada ada perpotongan, terbentuk di mana? Nah, di sini. Di sini ya. Inilah. Nah, ini adalah bayangannya, itu ini adalah S aksen ya, jarak benda. Kemudian ini adalah S ya, seperti itu ya. Jadi kalau misalnya ini saya berikan contoh, saya berikan nilai, misalkan saya beri nilai, misalnya fokusnya ini misalnya 10 ya, 10. Ini berarti kan 20 cm gitu kan. Misalnya ini adalah jaraknya ini misalnya 25 cm. 25 cm. Nah, kira-kira itu jarak bendanya berapa? Jarak bayangannya berapa gitu kan? Tanda tanya. Ya. Persamanya kita pakai gimana? Seper F sama dengan seper S ditambah seper S aksen. Sehingga kalau seper S aksen sama dengan seper F min ya kan, seper ya gitu ya, seper S itu. Oke. Ini boleh kita menggunakan rumus lain ya, langsung aja misalkan S aksen bisa menggunakan rumus ini, yaitu F ya, F ya, F kecil makanya F dikali S per ya S min F ya, gitu ya, ini dikali ya, ini dikali dot ya, dikali. Oke, sehingga jadinya bagaimana ya, F nya berapa itu? F nya 10 ya, 10 dikali jaraknya 25 bagi 25 min 10 sama dengan berapa? 250 dibagi berapa itu? 25 kurang 10 mantulan ya, pada cermin cembung. Pada cermin cembung ya. Ya, kita gambarkan. Ya. Ini cerminnya berarti
yang diarsir di bagian dalam. Oke, ini adalah sumbu utama, ya, sumbu utama. Ini fokus, ini jarak di sini adalah R gitu aja langsung, ya, R gitu. Ini ruang 1, ruang 2, ruang 3, ruang 4. Nah, benda ini hanya bisa ditempatkan di ruang berapa kira-kira? 1, 2, 3, 4. Hanya di ruang hanya di ruang 4. Pintar sekali ya, ruang 4. Kenapa begitu? Karena depan cerminnya ya ruang 4. Dimanapun, entah 1 cm, 2 cm, 3 cm, terus ke belakang sana di ruang 4. Hanya di ruang 4. Sehingga nanti bayangannya di ruang berapa? Nah, yuk. Ruang bayangannya, ingat bahwa ruang, ya, objek ditambah ruang, apa namanya, bayangan sama dengan 5. Berarti kalau misalnya bendanya di ruang 4, ininya adalah 1. Pintar sekali ya, di ruang 1. Bayangan di ruang 1, di ruang 1 ya. Lah, itu kira-kira nyata apa maya? Nah, jelas ini di daerah maya, ya kan? Ini nyata. Oke, kita mulai coba sinar-sinar istimewanya. Misalnya ini benda di sini. Ini jaraknya S ya. Kemudian kita mulai sinar-sinar yang kita gambar. Sinar datang sejajar sumbu utama. Sejajar sumbu utama menuju cermin, dipantulkan seolah-olah berasal dari fokus. Seolah-olah berasal dari fokus. Ke sana. Ya begitu. Ya. Oke. Pakai penggaris ya kalau gambar ya, jangan seperti ini. Kemudian sinar datang ya, seolah-olah menuju pusat kelakuan. Ya, ini dipantulkan kembali ke sana. Ini ke sana, ini ke sana. Nah, di sini ada perpotongan, udah ketemu. Oh, perpotongannya di situ. Oke. Perpotongannya di situ. Ini berarti ada apa? Ada bayangan. Ada bayangan di situ. Ini adalah S aksen. Oh, gitu loh. Ya, jaraknya segini. Ya, seperti itu. Kalau yang tadi jaraknya kan segini. Nah, persamaannya juga sama nanti. Bentuk gimana? Ya. Seper F sama dengan seper S ditambah seper S aksen. Nah, bedanya dengan yang cermin cekung, ya ini nilainya ini negatif. Karena fokus berada di daerah maya, maka ini bernilai negatif. Nilainya negatif. Ya, sehingga nanti di sini kasih tanda cling negatif gitu ya. Oke, seperti itu. Ya. Perlu soal enggak kira-kira ya? Nggak perlu ya, kita lanjut aja. Lanjut ke lensa. Lanjut ke lensa. Lensa ya. Ingat, lensa ada cembung dan cekung. Tapi kita hanya menggambarkan sama, yaitu garis lurus. Kalau yang cembung, nah ini namanya cembung. Cembung ya. Cembung, oke. Yes. Lensa ini adalah sumbu utama, ini fokus ya. Fokusnya kanan kiri, fokus. Kemudian ini R gitu. Ini R gitu. Nah, gini. Kita langsung aja ya. Misalkan benda berada di ruang 2. Langsung benda di ruang 2. Ya.
Lensa cembung ini bersifat konvergen, mengumpulkan sinar. Jadi sinar datang misalkan melalui ini, sinar datang sejajar sumbu utama ya, dibiaskan. Nah, bedanya kalau cermin dipantulkan, ini dibiaskan melalui titik fokus, gitu ya. Kemudian berikutnya, sinar datang melalui pusat kelakungan, pusat lensa ya, akan diteruskan tanpa pembiasan. Nah, gini. Nah, ya, dia terbentuk perpotongan. Perpotongan di mana? Ini malah sinarnya kok sumbunya kok malah ganti rem. Nah ini ya, ini adalah S ya. Kemudian ini terbentuk titik potong di sini. Misalnya kalau ini adalah A gitu. Ini adalah A aksen di sini ya. Ini udah langsung ini bayangannya. Cukup hanya menggunakan 2 sinar saja kita sudah menemukan bayangannya. Dan ini adalah S aksen. Kita lihat. Ini kan di ruang berapa nih? Kita lihat. Ini ruang 1, ruang 2, ruang 3 ya. Jadi nanti di sini sebagai ruang apa? Ruang 4. Ya. Kalau ini sebagai ruang 1, 2, 3 ya. Ini adalah ruang 4. Begitu ya. Lah, ini benda berada di ruang 2 sesuai dengan persamaan yang sama seperti yang di sini. Ya. Ruang benda tambah ruang bayang sama dengan 5. Kalau ini benda di ruang 2, maka bayangan di ruang 3. Begitu. Ya kan? Sama tuh. 2 tambah 3 sama dengan 5. Ya, seperti itu. Ya. Oke. Sifat bayangnya bagaimana ini? Sifatnya adalah nyata ya. Nyata terbalik ya. Diperbesar maksudnya itu kita bisa lihat udah jelas itu kelihatan ya. Diperbesar ya. Persamaannya sama, yaitu seper F sama dengan seper S plus seper S aksen ya. Atau boleh menggunakan gimana? S aksen sama dengan F dikali S ya per S ini F ini. Oke, seperti itu. Untuk pembahasan yang terakhir yaitu lensa cembung. Maaf salah ya. Lensa apa? Cekung ya. Lensa cekung kita gambarkan. Ini lensa cekung, cukup garis lurus dengan tanda min di atasnya. Kita gambar sumbu utamanya. Ini adalah fokusnya, ini adalah R nya, ini fokus, ini R. Kemudian kita coba tempatkan benda misalkan di sini. Nah, oke. Dengan jarak ini adalah S. Mari kita lihat bagaimana pembentukan bayangannya sesuai dengan kaidah sinar istimewa pada lensa cekung. Sinar datang sejajar sumbu utama. Karena lensa ini sifatnya divergen ya, divergen itu hampir sama dengan cermin cembung ya, menyebarkan sinar ya. Jadi sinar datang yang sejajar ini dibiaskan seolah-olah berasal dari
titik fokus begitu. Kemudian yang kedua, sinar datang menuju pusat lensa gitu. Menuju pusat lensa ya. Ini diteruskan tanpa pembiasan sehingga di sini sudah terbentuk bayangannya. Di mana ya? Di sini. Ini bayangannya. Nah, ini adalah S aksen. Itu. S aksen. Ya. Berarti ini diperkecil jelas ya. Diperkecil ya. Rumusnya sama ya. Rumusnya adalah apa itu? Seper F sama dengan seper S tambah seper S aksen. Ya. Seperti itu. Nah, ini dikasih tanda min seperti itu. Untuk perbesaran sama, yaitu S aksen per S atau H aksen per H, seperti itu. Ya, kita ambil contoh. Misalkan kita ambil contoh ya. Example ya. Misalnya ini. Misalkan dia memiliki fokus 10 gitu, 10, kemudian ininya berarti 20 gitu. Ini F nya, ini R nya. Benda misalnya bisa taruh di mana? Di sini misalnya, di sini ya. 10 20 berarti misalkan ini 25 ya, 25 cm. Oke. Itu. Kemudian kita tadi bayangnya sudah kita dapatkan ya. Kita mulai ngelukis lagi, ini ke sana. Terus sana. Kemudian ini ke sini. Ya. Terus bayangannya di sini. Nah, ini adalah S aksen. Kita cari langsung. Seper S aksen sama dengan ini kan, seper F min seper S objek ya. S objek ya. Ini kasih tanda min gitu ya. Kita masukkan ya. Seper S aksen sama dengan min seper apa itu? Fokusnya berapa? 10 ya. Min lagi seper bendanya berapa? 25. Oke, min ya. Jadi plus ya nanti ya. Oke, kita samakan penyebutnya berapa? 250 ya. 250 dibagi 10 ya, 25, kemudian jadi plus ya nanti 250 bagi 25 10 ya. Oke. Ini 250. Oke ya. Sehingga nanti hasilnya seper aksen sama dengan berapa itu? 25 tambah 10 ya, 35 ya? 35 min 35 dibagi 250. Nah, berarti S aksen sama dengan, tinggal dibalik ya, yaitu 250 dibagi 35. Min ini artinya apa? Maya
min ini ya, pakai tanda budaya. Ini artinya maya ya. Jadi X-nya bernilai min ini ya. Bernilai min artinya maya. 250 dibagi 35 ya. Jelas ini lebih kecil daripada 10 ya. Sehingga ini S aksennya itu jelas lebih kecil daripada S itu. Diperkecil ya, diperkecil ya. Kemudian sifatnya berarti maya ya. Maya diperkecil dan maya diperkecil tegak ya, tegak. Kenapa tegak? Karena kepalanya sama-sama di atas ya, tidak dibalik. Maya diperkecil tegak, tegak maya diperkecil, seperti itu. Oke, ini mungkin yang bisa saya sampaikan. Semoga ini bermanfaat ya. Minta maaf kalau ada kekurangan dari saya. Silakan Anda mengerjakan soal berikut latihan. Nanti dijawab di kertas lembaran, difoto terus dikirim. Diketahui, saya mulai dari yang anu saja ya, yang terakhir aja. Diketahui misalnya SO atau S objek misalnya 8 cm. Kemudian fokusnya adalah 10 cm ya. Ditanyakan ya, S aksen, kemudian perbesaran, kemudian sifat ya, sifat. Nah, dan semuanya ini tolong digambar ya, gambar ya. Untuk A, cermin cekung. Oke. B, cermin cembung. C, lensa cekung. D, lensa cembung ya, itu. Nanti untuk menyesuaikannya, ini lensa cekung, ini nilai fokusnya adalah apa? Negatif ya, negatif. Kemudian ini juga sama, ini cermin cembung ini nilai fokusnya negatif ya, seperti itu. Kalau ini nilainya fokusnya adalah positif. Kalau ini nilai fokusnya adalah positif. Ya, silakan dikerjakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
video dari kita. Kalian jangan lupa